seorang mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta 201502834940. Saya sebagai seorang guru bimbingan konseling di SMPN 2 Wonomerto, Probolinggo, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek layanan bimbingan kelompok dengan topik pernikahan usia muda guna memenuhi tugas kinerja pada PBG Daljab Angkatan 3. Untuk lebih jelasnya, berikut kegiatan layanan bimbingan kelompok yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk kegiatan layanan di kemudian hari. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kalian rajin sekolah, rajin belajar. Berhubung sekarang itu kan musim hujan. Semoga kalian selalu menjaga kesehatan kalian ya. Ya. Baik anak-anak, apakah kalian tahu mengapa ibu undang kalian ke sini? Ada yang tahu? Tidak. Oke, baik. Sebelum kita melakukan kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa, silakan dipimpin Atul. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Ya, baik anak-anak. Ibu mengundang kalian ke ruangan BK ini dengan maksud kita melakukan diskusi. Seperti yang kalian ketahui, di desa Posangit Lor ini banyak terjadi pernikahan di usia muda. Betul apa enggak? Betul. Apakah kalian sendiri, ibu tanya ya yang jujur, apakah kalian sendiri mengalami seperti itu, mengalami pemaksaan dari orang tua kalian untuk dijodohkan? Ya. Apakah semua? Ya. Iya. Kenapa? Alasan orang tua kenapa? Karena perempuan itu ujung-ujungnya dari dapur. Katanya siapa itu? Katanya orang tua. Oh, kata orang tuamu seperti itu. Ya. Kalau yang lain? Iya, kenapa? Karena saya anak tunggal disuruh sekali sama orang tua. Oh, Siva anak tunggal. Oh, usaha orang tua Siva apa? Punya toko sembako. Oh, punya toko sembako. Terus kamu dijodohin biar nggak kemana-mana gitu ya? Ya. Kalau ini siapa? Alfia? Alasan orang tuamu apa? Karena masalah ekonomi, Bu. Ekonomi. Kenapa ekonomi keluarga kamu? Nggak bisa membiayai kita bersekolah. Oh gitu. Memangnya bapak kerja apa? Petani. Ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Jadi nggak ada pekerjaan lain ya? Kalau untuk Atul sama Rita, alasan orang tuamu apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Oh jadi kalian benar-benar nggak tahu? Oke. Anak-anak, di sini ibu mengumpulkan kalian bermaksud untuk berdiskusi, ya, terkait ya pernikahan usia muda ini. Jadi kalian nanti akan paham apa dampak pernikahan dari usia muda, ya. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan diskusi ini, ibu akan melakukan sedikit terlebih dahulu. Biar pikiran kita fresh, biar kita lebih fokus ya. Oke, instruksinya seperti ini. Kalau ibu bilang panjang berarti tangannya harus memanjang ya. Kalau ibu bilang pendek berarti tangannya harus pendek. Oke, siap? Siap. Baik. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Panjang pendek, aku sudah tahu.
Nah, sekarang dibalik. Kalau Bu Guru bilang panjang, berarti tangan kalian Pendek. memendek. Kalau Bu Guru bilang pendek, berarti tangan kalian Panjang. Oke? Oke. Oke, siap? Siap. 1, 2, 3. Panjang, panjang, panjang. Oh. Ayo, ulangi lagi. 1, 2, 3. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek, panjang, pendek. Aku sudah tahu. Nah, ternyata fokus semua. Baik, anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan dari kegiatan diskusi ini, yaitu pertama, kalian setelah melakukan diskusi ini diharapkan kalian bisa memahami apa itu pernikahan usia dini, pernikahan usia muda. Ya. Yang kedua, yaitu kalian mengetahui penyebab faktor-faktor dampaknya dari pernikahan usia muda itu apa. Ya, yang ketiga, kalian nanti dapat membuat perencanaan untuk kedepannya. Gimana cara kalian agar terhindar dari pernikahan usia dini ini. Ya, baik. Untuk langkah-langkah kegiatan ini, nanti kalian akan membuat kelompok. Karena ini jumlahnya 6 orang, jadi kelompoknya berjumlah 2. Jadi ada 3 kelompok. Oke. Nah, di dalam kegiatan diskusi ini, Ibu akan membuat kontrak dengan kalian, perjanjian dengan kalian, yaitu kontraknya kalian mulai dari kegiatan awal dari diskusi kegiatan awal, kalian diharapkan bisa aktif dalam kegiatan tersebut. Contohnya aktif itu kalian aktif berpendapat, kalian aktif menjawab, membuat refleksi, ya. Paham? Paham. Oke. Nah, apakah kalian siap? Siap. Baik, anak-anak. Sekarang kalian membentuk kelompok, di mana kelompok itu berisi 2 orang. Jadi Siva sama Yuli, terus siapa? Ais sama Rinta, Atul sama Rita hadap sini. Nah, Rita hadap ke sini. Nah, sudah ya. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu tentang pernikahan usia dini? Tahu. Nah, pernikahan usia dini sama dengan pernikahan usia muda. Apa yang kalian ketahui tentang pernikahan usia muda? Nikah di bawah umur. Nikah di bawah umur. Nikah secara terpaksa. Nikah secara terpaksa. Nikah yang dijodohin oleh orang tua. Nikah yang dijodohin oleh orang tua. Apakah pernikahan yang dijodohkan oleh orang tua itu semuanya termasuk pernikahan usia dini? Iya. Masa? Iya, Bu. Iya apa tidak? Iya. Tidak. Ya, tidak. Tidak semua pernikahan yang dijodohkan oleh orang tua itu disebut pernikahan usia dini. Yang dimaksud pernikahan usia dini itu pernikahan yang belum cukup umur. Nah, apakah kalian tahu umur berapa idealnya seorang perempuan melakukan pernikahan? 20 ke atas. 20 ke atas, 21, 23. 23. Kalau untuk laki-laki, usia idealnya berapa? 28. 25, 28, 30. 30, 27. Oke. Nah, sebelumnya Ibu punya tontonan video untuk kalian. Kalian di sini diharapkan benar-benar menyimak apa yang disampaikan dalam video ini, ya. Di sini akan dijelaskan usia ideal untuk
seorang laki-laki dan perempuan melakukan pernikahan itu berapa, dan dampak dari pernikahan usia muda itu apa, di sini nanti akan dijelaskan ya. Nah, dan dampak ke psikologisnya, dampak ke sosialnya itu bagaimana, nanti di sini akan dijelaskan. Kalian menyimak, nanti ini akan kita diskusikan. Baik, apakah kalian siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dira Citra dari Cetak Bidan TV. Pada kesempatan kali ini, saya akan share dan membahas mengenai resiko pernikahan terlalu dini. Idealnya, usia pernikahan sebagai wanita itu adalah 20 tahun usia remaja. Sedangkan BKKBN atau Badan Keluarga Berencana Nasional menganjurkan untuk menghindari pernikahan yang dilakukan di usia dini. Hal ini terjadi karena pada usia dini belum matang baik medis maupun psikologisnya. Selain itu, BKKBN juga melaporkan bahwa 50% pernikahan dini berujung perceraian. Maraknya perceraian terjadi karena pada usia pernikahan dini belum cukup dewasa dan tidak mampu untuk mengatasi konflik pada rumah tangga. Pernikahan dini juga memiliki dampak pada kesehatan organ reproduksi wanita loh. Resiko yang paling menakutkan adalah meningkatnya 2 kali lipat kanker serviks. Hal ini terjadi karena organ reproduksi wanita belum berkembang dan belum matang sehingga sel dalam rahim dalam keadaan aktif. Nah, kondisi ini diusahakan jangan ada benda asing yang masuk termasuk penetrasi penis. Apabila terjadi penetrasi penis, maka virus dan bakteri akan masuk ke dalam vagina dan meningkatkan resiko kanker serviks. Nah, pernikahan terlalu muda. Padahal kehamilan terlalu muda memiliki resiko yang tinggi. Salah satunya perdarahan, keguguran, malnutrisi, tekanan darah yang tinggi, kejang, dan bisa juga menyebabkan kematian pada ibu. Selain dari resiko kehamilan, terjadi juga resiko pada persalinan, misalnya karena rongga pambung belum cukup besar sehingga sulit untuk dilewati bayi dan terjadi persalinan macet. Nah, setelah persalinan tiba, maka akan terjadi masa nifas. Nah, kalau bersalin, ibu biasanya akan mengalami baby blues syndrome, yaitu perubahan drastis emosi dan moodnya, dan akan menghilang sekitar 2-4 minggu. Dan pada bayi akan memiliki resiko lahir prematur, berat badan lahir rendah, dan terlahir dengan perkembangan yang terhambat, baik itu otak, jantung, pembuluh darah, dan lain sebagainya. Pernikahan di usia ideal selain mampu mengelola kualitas rumah tangga yang baik, juga pada kesehatan organ reproduksi wanita loh. Karena pada usia di atas 20 tahun, organ reproduksi wanita sudah siap menerima benda asing dalam kata lain penetrasi penis, dan stabil dan makan pun sudah siap dibuahi, rahim sudah siap mengandung dan bersalin, sehingga resiko-resiko yang akan terjadi akan berkurang. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai resiko pernikahan terlalu dini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi Anda dan orang-orang tercinta Anda yang Anda sayangi. Kami mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu anak-anak tadi tontonan video tentang seputar pernikahan usia muda, dampak dari pernikahan usia muda. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang dampaknya itu apa saja ya. Untuk usia idealnya itu umur berapa? Kan sudah ya. Sekarang kalian tiap kelompok akan ibu berikan LKPD. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan terkait dampaknya itu apa, terus resikonya apa ya. Nih, dibagikan. Monggo dikerjakan. Namanya jangan lupa, kelasnya, topiknya apa, diisi, tanggal, layanannya ya. Topiknya pernikahan usia dini atau pernikahan usia muda. Nah, anak-anak
ini barusan. Diskusikan dengan kelompok kamu sendiri-sendiri ya. Aktif, kasih pendapat kepada kelompoknya. Nah, baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Nah, setelah kalian mendiskusikan LKPD tersebut, Ibu persilahkan kalian untuk menyampaikan hasil diskusi. Kita mulai dari kelompok 1. Monggo kelompok 1 hasilnya bagaimana? Berapakah usia ideal seorang wanita dan seorang pria untuk melakukan pernikahan? Usia idealnya yaitu untuk wanita 20 sampai 35 tahun dan untuk pria 25 sampai 40 tahun. Untuk kelompok 2 silakan. Mengapa pernikahan usia dini tidak dianjurkan? Karena kurangnya usia yang masih muda dan organ reproduksi wanita kurang matang. Terus Sudah. dilanjut. Sebutkan dampak pernikahan usia dini. Dapat menyebabkan kanker serviks, dapat menyebabkan kematian kepada anak atau ibu, dapat menyebabkan stunting pada anak. Oke, terima kasih. Nah, lanjut kelompok 3. Sebutkan resiko kehamilan terlalu muda bisa menyebabkan kematian, pertumbuhan bayi tidak normal, keguguran, pendarahan. Baik anak-anak, setelah kalian tadi mengerjakan LKPD, mendiskusikannya, kemudian mempresentasikannya, mengungkapkan ya. Nah, sekarang Ibu memberikan evaluasi hasil kepada kalian. Setelah tadi kalian melaksanakan kegiatan ini, apa yang kalian dapatkan? Apakah kalian sudah paham? Ya, yang ini untuk ke instrumen penilaian hasilnya ini Ibu berikan satu-satu. Cukup diceritakan saja. Kalian mengisi evaluasi hasil ini, Ibu jadi mengetahui apakah kalian sudah benar-benar paham apa belum, terus ketertarikan kalian terhadap media yang Ibu gunakan, bimbingan kelompok ini menarik apa tidak. Nah, Ibu tahu dari evaluasi hasil ini ya. Nanti Ibu akan skor. Baik anak-anak, Ibu menyimpulkan dari kegiatan ini bahwa pernikahan usia muda itu menurut kalian penting apa tidak? Tidak. Apakah untuk kedepannya kalian punya rencana untuk menolak tentang pemaksaan usia dini ini? Banyak. Pikiran berarti kalian sudah paham ya? Ya. Tolong refleksikan kegiatan ini, kegiatan yang kalian ikuti ini, apa setelah mengikuti kegiatan ini, apa manfaat yang bisa kalian dapatkan? Ya, Ais? Tahu resikonya. Resikonya sudah tahu, apalagi? Ya, Tahu dampak dari pernikahan ini. dampak dari pernikahan ini kalian sudah tahu, apalagi? Ya, Tahu di ideal umur untuk usia laki-laki dan usia perempuan kalian sudah paham, apalagi? Ada lagi? tahu penyebab pernikahan ini. Ya, tahu penyebab-penyebab apa dari pernikahan dini ya. Penyebabnya biasanya dari apa? Ekonomi ya, terutama ekonomi. Nah, anak-anak, dari kegiatan ini Ibu berharap kalian paham betul apa yang dimaksud dengan pernikahan usia muda. Kalian paham betul dampak-dampaknya apa. Kalian paham betul bagaimana cara menolak yang baik. Ya, bagaimana cara menolak yang baik. Apalagi kita berhubungan dengan orang tua. Ya, pemaksaan oleh orang tua. Karena mereka belum paham. Sebenarnya perempuan itu tidak
kampung saja, mereka bisa berkarir, ya, bisa berkarir, bisa melanjutkan, kalian bisa melanjutkan sekolah, cari ilmu setinggi mungkin, ya, biar kalian tahu, kalian paham dunia itu seperti apa, biar kalian tidak dibodohi oleh orang lain, ya, paham? Paham. Oke, nah anak-anak ini sudah 40 menit. Ibu ucapkan banyak terima kasih atas waktunya, dan sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Seperti tadi, yang memimpin doa silakan Atul. Siap. Berdoa mulai. Terima kasih, dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi